Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Revolusi mungkin ya dari skuad Manchester United di bawah head coach yang baru Ruben Amorim. Nampaknya belum bisa mulai saat ini tentu saja karena bursa transfer juga sudah ditutup. Tapi yang menarik bahwa Fabrizio Romano ya di video terbarunya, ataupun gua ambil ini dari sumber di Twitter atau X, mengatakan kalau Manchester United ini menginginkan untuk mendatangkan back kiri yang baru untuk sistem dari Ruben Amorim di tahun 2025. Dan ini sudah direncanakan. Klub ini sedang mengakses ya ataupun mengkaji opsi-opsi yang ada, di mana disebutkan ada lebih dari 3 kandidat di list yang ada ataupun di daftar yang ada. Dan sekarang ini masih dilihat apakah ini akan terjadi di bulan Januari atau di musim panas tahun depan. Disebutkan ini nampaknya paling mungkin akan terjadi di musim panas tahun depan. Dan seperti yang gue informasikan juga ya, kalau di musim dingin nanti di bulan Januari, kecil kemungkinan Manchester United akan melakukan perubahan, kecuali ada kejadian yang drastis. Misalnya ada pemain kunci yang cedera, atau ada banjir cedera lagi ya yang menyulitkan Ruben Amorim, baru mungkin Manchester United akan bergerak di transfer Januari. Tanpa itu semua, menurut gua amunisinya akan disimpan untuk musim panas tahun depan. Dan back kiri ini seperti juga pernah gue bikin polling, pernah gue bahas juga, kira-kira satu posisi kalau hanya satu ya, ini menunjukkan juga prioritasnya ada di mana. Ternyata sama nih ya, disebutkan oleh Fabrizio Romano dan juga hasil polling serta yang gue bahas sama-sama menyebutkan kalau back kiri ini yang menjadi prioritas dan mereka sedang bekerja terkait dengan posisi itu. Nah, ada beberapa nama tentu saja yang dikaitkan ya. Disebutkan oleh Fabrizio Romano bahwa Manchester United ini memonitor Milos Kerkez. Milos Kerkez juga ini nama yang gue sebutkan di salah satu video gue ketika membahas redevelopment squad dari Manchester United. Pemain muda back kiri asal Hungaria, bermain bersama dengan Bournemouth, menjadi pilihan utama saat ini di posisi bek kiri, masih muda, memiliki potensi yang sangat besar. Ini disebutkan menjadi salah satu target di sana. Dan selain nama Milos Kerkez, ada juga nama lain yang dikaitkan dengan Manchester United terkait dengan posisi bek kiri. Nah, kalau ini namanya agak mentereng, artinya dari klub yang lebih besar, yaitu adalah Alphonso Davies. Ini disebutkan juga dimonitor oleh Manchester United. Alphonso Davies yang kontraknya akan berakhir bersama dengan Bayern Munchen, disebutkan Real Madrid ini sebagai salah satu klub peminat yang juga memiliki peluang yang sangat besar. Baru-baru ini ada informasi, kalau tidak salah dari agen Alphonso Davies, yang mengatakan bahwa belum ada kesepakatan resmi dengan klub manapun terkait dengan bek kiri asal Kanada ini, Alphonso Davies. Dan Manchester United juga disebutkan ingin untuk berkompetisi melawan Real Madrid untuk mendatangkan Alphonso Davies. Nah, apakah ini hal yang memungkinkan mendatangkan Alphonso Davies? Keinginan dari Manchester United ini disebutkan oleh sumber lain ya, semakin konkret. Dan ada kemungkinan juga Manchester United ini akan berusaha untuk mendatangkan Alphonso Davies dengan memberikan tawaran angka yang lebih tinggi dari Bayern Munchen yang saat ini diterima oleh Alphonso Davies tentu saja, dan juga Real Madrid. Nah, yang menarik adalah persaingan antara Manchester United dan juga Real Madrid ini juga sempat terjadi ya kan di musim panas kemarin. Leny Yoro, pada saat itu manajemen Manchester United bertindak atau melakukan aksi yang menurut gua brilian sehingga bisa mengalahkan Real Madrid. Tentu saja dengan segala peluang gelar yang akan didapatkan, lalu juga anggota skuad dari Real Madrid yang bertabur bintang,
lalu bagaimana manajemen yang jauh sudah lebih solid, rapi, terstruktur dibandingkan dengan Manchester United yang baru saja membentuk ya strukturnya. Pelatih mungkin yang juga lebih jelas, Carlo Ancelotti. Tapi Leny Yoro akhirnya justru berlabuh di Old Trafford. Akankah Alphonso Davies pun juga demikian, di mana menarik Bayern Munchen, Manchester United musim panas kemarin ada dua pemain, Matthijs de Ligt dan juga Nocer Mazraoui, sama-sama datang dari Bayern Munchen ke Manchester United dengan biaya transfer. Tapi Alphonso Davies kalau jadi ke Manchester United ini kan akan gratisan karena kontraknya akan berakhir ya musim panas nanti, kabarnya demikian. Dan kalau dinilai atau dilihat oke, akan memberikan tawaran dengan angka lebih tinggi. Saat ini gaji dari Alphonso Davies ini kalau gua cek di kapologi.com angkanya sekitar 216.000 euro per pekan. Akankah Manchester United memberikan angka yang lebih tinggi untuk pemain yang masih muda ini ya, masih 23 tahun. Tapi seperti gua singgung juga di di video redevelopment squad dari Manchester United, kalau memang manajemen Manchester United saat ini melihat seperti yang dikatakan oleh Sir Jim Ratcliffe ya, terkait dengan apa yang dilakukan oleh Real Madrid, mereka mendatangkan pemain muda, potensi yang tinggi, harapan juga yang cerah ya, memberikan investasi dengan angka yang lebih tinggi. Menurut gua kalau memang dinilai ini akan menjadi sesuatu, terutama dalam jangka menengah apalagi jangka panjang, ya nggak masalah sih menurut gua. Apalagi Alphonso Davies ini akan didatangkan dengan biaya gratisan ya kan, tanpa transfer. Tentu saja ini menarik disebutkan bahwa memang Alphonso Davies ini menjadi salah satu calon. Menarik juga saat ini dengan struktur yang ada, tentu saja ini tidak hanya dari Ruben Amorim, tapi juga bagaimana Dan Ashworth, bagaimana Jason Wilcox melihat pemain-pemain yang memiliki profil yang cocok bagi skema sistem main Manchester United. Bukan hanya satu pertandingan ke pertandingan lain ya, di mana ini ada di tangan Ruben Amorim, tapi juga untuk periode yang lebih panjang lagi. Ini menurut gua juga hal yang ya kita nantikan akan seperti apa pergerakannya. Lalu selain dari dua nama tadi, Milos Kerkez dan juga Alphonso Davies, disebutkan ada satu nama lainnya yang juga dikaitkan dengan posisi back kiri, yaitu adalah Alvaro Fernandes. Alvaro Fernandes ini adalah back kiri yang saat ini memperkuat Benfica. Tapi Manchester United disebutkan memiliki keistimewaan buyback clause ya kan, klausul membeli kembali Alvaro Fernandes ini dari Benfica, dan angkanya ini sekitar 20 juta euro. Ini bisa jadi lebih murah ya dibandingkan dengan valuasinya saat ini, dan ini juga dilihat sebagai salah satu kemungkinan. Nah, terkait dengan Alvaro Fernandes sendiri, ini kan bukan nama baru bagi Manchester United dan juga bagi Ruben Amorim. Kenapa? Karena Alvaro Fernandes Carreras ini ya bermain di Benfica ya kan, dimana tentu saja diamati langsung juga oleh Ruben Amorim beserta dengan stafnya. Di samping juga kolega-koleganya di Liga Portugal ya kan, untuk pemain berusia 21 tahun ini. Dan kalau gue lihat saat ini dari Transfermarkt valuasinya ada di 8 juta euro. Ini juga disebutkan menjadi salah satu opsi untuk posisi bek kiri. Nah, sebelum gue akhiri video ini ya, apakah dengan mendatangkan bek kiri ini maka akan menyingkirkan katakanlah posisi yang ada ataupun bek kiri saat ini yang dihuni oleh Tyrell Malacia dan juga Luke Shaw? Ini bisa jadi salah satu opsi, artinya kemungkinan ya. Mungkin Tyrell Malacia akan dijual ataupun Luke Shaw juga akan dilepas. Kalau gue lihat saat ini Tyrell Malacia ini kontraknya
sampai dengan tahun 2026. Jadi di musim panas nanti praktis ada 1 tahun lagi. Kalau tidak ada perpanjangan kontrak, kemungkinan besar sih ya akan berusaha untuk dijual. Dan ini menurut gue apakah pasti akan seperti itu atau tidak, melihat dari Ruben Amorim dulu terkait dengan Malaysia ya, paling tidak selama beberapa bulan ke depan. Bagaimana dengan Luke Shaw? Luke Shaw sendiri, pemain yang berusia 29 tahun ini, kontraknya akan selesai tahun 2027. Jadi di musim panas nanti praktis masih ada tersisa 2 tahun lagi. Nah, pertanyaannya, apakah dengan mendatangkan bek kiri, maka Tyrell Malacia ataupun Luke Shaw, salah satu ataupun keduanya akan dilepas juga? Menurut gue bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Karena begini, gue juga melihat di sistem yang baru 3-4-3 ya, membutuhkan wingback, tapi juga bagaimana center back yang memiliki gaya permainan yang berbeda. Misalnya trio center back ini kanan dan kiri juga bisa beroperasi sebagai wingback, terutama ketika Manchester United memegang possession. Luke Shaw memiliki kemampuan tersebut untuk bisa mengisi posisi center back sebelah kiri. Nah, tapi itu kan juga dihuni oleh Lisandro Martinez. Sekali lagi, skuad Manchester United itu tidak hanya, atau tim Manchester United itu tidak hanya 11 pemain. Lebih dari itu, 18 pemain, 22 pemain dan lain-lain. Kedalaman skuad ini juga memegang peranan penting, di mana dalam skema 3-4-3 sekali lagi ya, membutuhkan gaya permainan yang berbeda. Lalu ketika misalnya Luke Shaw dijadikan center back, siapa atau yang akan digantikan ya? Jangan lupa bagaimana situasi di Manchester United center back ya. Ada nama senior Jonny Evans yang sampai dengan saat ini kan masih menjadi bagian skuad dari Manchester United, tapi kontraknya sendiri ini akan berakhir musim panas tahun depan. Lalu Harry Maguire pun juga demikian, akan berakhir musim panas tahun depan walaupun ada opsi perpanjangan 1 tahun. Victor Lindelof pun juga demikian. Dari situ bisa saja ya mendatangkan bek kiri ini untuk memperkuat bukan hanya bek kirinya tapi juga lini lain. Kalau melihat center back ini ada kemungkinan melepas beberapa pemain. Ada nama-nama lain misalnya Jared Brandwood yang juga dikaitkan dengan Manchester United, ini bisa jadi salah satu opsi juga untuk didatangkan untuk posisi center back. Tapi paling tidak kalau merefer ataupun melihat apa yang dikatakan oleh Fabrizio Romano bahwa posisi back kiri ini menjadi prioritas, maka bisa jadi Manchester United akan mendatangkan back kiri ya, satu pemain untuk posisi bek kiri. Lalu yang ada saat ini misalnya Luke Shaw ini bisa jadi digeser posisinya ke tengah, melihat ya ada center back yang akan dilepas, atau bisa jadi juga akan mendatangkan center back lainnya, itu merupakan kemungkinan juga. Kurang lebih seperti itu membahas terkait dengan kabar dari Fabrizio Romano. Nampaknya revolusi skuad Manchester United di bawah Ruben Amorim ini akan dimulai dari posisi bek kiri. Ya wajar ya, Manchester United sangat jarang memiliki kelengkapan di sektor bek kiri ini musim kemarin dan juga sejauh ini sampai dengan saat ini. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.